Oke, belum ya? Aku lihatnya dari nggak kelihatan. Ups, ada bisa tahu zoom saya kah? Oh ini. Oh, sudah mulai ya? Oh alah ya, oke oke. Sudah banyak menunggu ya. Maaf maaf. Apa namanya technical problem sedikit. Oke, selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu predictors di mungkin di tempat kerjanya masing-masing. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uh, ketemu lagi dengan saya di webinar series terkait dengan Betafit gitu ya. Sekarang udah series ke berapa? Ketiga. Oke, sekarang udah series ketiga. Sebelumnya kita diskusi terkait dengan bagaimana uh, sebuah software vibration yang bisa melakukan automatic diagnostik gitu ya. Mungkin saya saya tunjukkan sekilas, mereview sekilas gitu ya, bahwa kita pernah diskusi terkait dengan sudah terlihat ya? Oke, terkait dengan auto apa namanya? Dia membuat automatic alarm gitu ya dari historical data. Kemudian kita bisa lihat misalkan uh, ketika kita punya 3 bulan data, 4 bulan data, kemudian kita bisa belajar gitu ya, melihat datanya, kemudian sistem itu bisa belajar. Sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Ya, kita lihat ada trending gitu ya. Jadi sebelah kiri itu ada beberapa tren. Waktu itu kita diskusi terkait bagaimana dia membuat, di situ ada garis-garis alarm, hijau, orange, merah gitu ya. Yang dibuat secara otomatis. Kemudian series kedua kita diskusi terkait dengan apa uh, time traveler gitu ya. Kita diskusi terkait dengan traveler. Maksudnya adalah apabila kita sudah mengambil data, kemudian ternyata kita melakukan parameter measurement, jadi frekuensi maksimumnya salah gitu ya, atau metodologi misalkan filternya kita setting masih salah gitu ya, itu kita masih bisa mengubah-ubah data terhadap data yang sudah pernah kita ambil. Jadi kita nggak perlu lagi datang ke lapangan, tapi kita cukup melakukannya di software gitu ya. Kalau di sini mungkin, nah di sini ada reprocess current machine gitu ya, ada menu yang reprocess database. Di situ kita bisa mengubah datanya, kemudian kita bisa buat dengan processing yang baru, misalkan Fmax-nya yang tadinya 1000 kita ganti jadi 5000 gitu ya, atau yang tadinya misalkan kita punya demodulation, filternya high pass filternya di 1000, kita mau geser ke 500 Hz gitu, itu pun masih possible gitu. Jadi kita ubah lagi. Kita sebut dengan time traveler. Nah, pada series ketiga ini kita diskusi atau kita ingin share terkait dengan bagaimana sebenarnya sebuah data kolektor gitu ya bisa memberikan informasi analisa ke kita dengan langsung, secara langsung. Maka judulnya sendiri adalah Analysis Vibration with One Click. Jadi ya pada umumnya kita langsung melihat datanya, analisanya secara langsung. Oke, mungkin kita bisa lihat. Jadi kalau kita ngambil data di lapangan gitu ya, kita masuk ke data collection, kemudian kita bisa launch data gitu ya. Di sini kita bisa pilih route, misalkan ini kita punya rute seperti vibration pada umumnya. Route adalah rute pengambilan data vibration. Jadi di situ kita bisa lihat data secara live dan seterusnya. Nah, ini
Ada contohnya misalkan kita nyalakan memori kita. Oke, ini kelihatan soalnya. Saya coba nah, ini ketika saya klik gitu ya Pak, bisa terlihat adanya analisa notifikasi analisis di sebelah kanan gitu ya. Apakah itu kalau ada impacting seperti ini mungkin kelihatan seperti dia just sebagai bearing defect karena sifatnya impacting gitu ya. Atau misalkan kita taruh ini kurang kencang. Kelihatan ya? Ibu-ibu sudah ada notifikasi, maksudnya layarnya kelihatan? Mungkin nah, dia bagaimana dia melihat dia berdasarkan patternnya. Jadi pattern dari vibration dari spektrum akan diolah, dibikin punya rule base gitu ya, sehingga akan memberikan awareness bagi kita, mungkin bagi yang tidak terbiasa waveform dan seterusnya, itu kita bisa lihat data di sini. Oke, jadi ini sangat berdasarkan sebenarnya apa yang ditangkap oleh temperatur itu. Jadi oleh sensor vibration. Oke, saya stop dulu. Kita coba pasang di sisi sebelah sini. Oke, saya stop, diminta untuk stop. Oke, saya stop dulu. Nah, oke. Sekarang kita coba taruh sensor di sini, di kita punya demo rig. Oke, kita lihat di sini. Kemudian kita running. Kita kembali lagi ke visual yang tadi ya. Share screen. Oke, jadi ini bisa terlihat ada tipikal seperti apa gitu ya. Kenapa di situ ada, meskipun dari sisi velocity gitu ya, kita lihat ada full satu frekuensi, cuman kalau kita lihat di acceleration di situ ada high frekuensi gitu ya, yang memang secara randomly muncul gitu ya, makanya dideteksi oleh bearing defect gitu. Oke, kita coba tipe yang lain. Ini saya pause dulu, stop share. Oke, kita geser. Mungkin ada yang bisa bantuin saya untuk safety reason menaruh ini di sini. Oke, nggak apa-apa, dipegang saja. Agak sini dikit. Nah, saya perkenalkan juga mungkin bapak-bapak dan ibu ingin melihat. Nah, ini di balik layar biasanya. Sekarang kita munculkan di dalam layar. Oke, saya lupa. Start lagi. Saya coba share outputnya lagi gitu ya. Oke, saya share. Oh. Nah, ini tipikal yang berbeda gitu ya. Di situ ada frekuensi yang cukup tinggi gitu ya. Di bagian bawah di acceleration di high frekuensi, jadi dia dianggap masih mendekati. Nah, ini agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya di defect oleh bearing, nah ini secara amplitudo high frekuensinya memang tidak begitu tinggi, berbeda dengan sebelumnya, sehingga diagnostiknya gitu ya langsung diberikan oleh seperti misalignment gitu ya. Jadi ada satu, karena ada harmonik di situ, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya ya. Meskipun
dari sisi pattern gitu ya, dia kira-kira ada skor. Apakah misalnya ini 100% atau kalau sekarang dibikin 47%, berarti memang kombinasi tidak murni. Ada beberapa pattern yang lain yang menjadi apa namanya, yang menyumbang gitu ya, potensi frekuensi vibrasi di frekuensi yang lain. Oke, kita coba stop dulu. Saya save dulu. Bisa di stop? Iya. Oke, saya stop share dulu. Kita coba pindahkan ke demorik yang lain. Ya, mic-nya oke. Nggak kedengeran ternyata. Gini. Nggak bisa. Oh. Di sini. Oh yes. Oke. Siap. Maaf. Ini technical. Kita coba di demorik yang lain yang lebih kecil. Kita coba nyalakan. Oke, saya cross check dulu RPM-nya. Kita samakan dengan sebelumnya. Oke, baik. Bagaimana hasilnya dengan demorik yang lain? Nanti kita bandingkan dengan pattern-pattern sebelumnya gitu ya. Oke. Oh ya, share screen. Agak putus-putus ya. Ya, agak putus-putus ya. Nah, ini high frekuensinya cukup tinggi karena memang noise-nya di acceleration cukup tinggi gitu ya. Jadi tidak fokus hanya di velocity, dia juga melihat pattern-pattern yang ada di apa namanya, di acceleration. Oke. Kemudian kalau kira-kira kita pasang di Oke. Ini sedikit berbeda dengan yang tadi karena memang secara acceleration value-nya cukup kecil gitu ya. Tetapi secara velocity value-nya cukup besar. Dan di situ ada beberapa harmonik yang muncul. Maka dibuat dengan sistem ini kita dibuat suggest sebagai problem misalignment dengan skor 60 sekitar 60% gitu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh bagaimana kita bisa menggunakan vibration analyzer, kemudian bisa membantu kita juga melakukan analisa dengan sekali one click gitu ya. Next, misalkan saya ininya sebenarnya bukan ya, kita enter gitu ya, dengan sekali enter dia bisa memberikan kita informasi apa yang terjadi dengan equipment kita. Oke, mungkin itu kira-kira part ketiga dari BetaFit webinar kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak-bapak atau Ibu bertanya di kolom chat, nanti saya bisa lihat ini. Oke, baik. Predictors video nggak kelihatan, suaranya nggak ada, banyak ya. Ternyata kendala teknis dari awal masih ini ya. Mohon maaf para predictors, ada beberapa kendala. Mas Chandra. Mas Chandra. Hah? Boleh, boleh.
Oh, ini saya matikan dulu biar suaranya cukup jelas. Tolong dimatikan apa namanya? Power. Yes. Oke. Halo, Mas Chandra. Sudah? Ini kelanjutan untuk analisanya ada tool tersendiri kah atau harus di halo halo? Saya kedengar? Halo, saya kedengar? Halo, 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 halo. Baik Bapak, sebentar ya Pak. Oke. Silakan Pak. Halo, Mas Chandra. Belum. Halo. Belum terdengar? Ya, silahkan. Kalau Mas Chandra, 1, 2, 3, Iya, bisa ya? double. Yap, Bapak dengan Dengan SEGD, Pak Fauzan. Pak Fauzan? Ya. Iya, Pak. Kalau semacam begini, ini tool apa tadi? Demo Betafib, betul Pak, betul David Pak. ya. Betafib series Pak kita. Dari hasil data yang tadi sudah dijumpa, itu tadi sudah ditangkap. Betul Pak. Kemudian analisirnya sudah ada toolnya tersendiri ya, bisa langsung ada keluar ini masalah apa gitu ya. Betul, betul Pak Fauzan. Saya beri tangan nih. Contoh-contohnya Mas. Aku baru ikut sih. Oh ya, jadi sama halnya sebenarnya memang kalau secara metodologi gitu ya, apa yang dilakukan memang dia punya apa namanya pattern gitu ya, di embedded di sistem ini memang beberapa pattern di embedded sehingga common problem, jadi problem-problem yang biasa gitu ya, bisa langsung dikeluarkan analisanya sekaligus memang keyakinannya. Tadi ada namanya AI score, itu keyakinan dari analisa tersebut. Uh, nah, kira-kira output dari toolsnya seperti itu. Dia ditambahkan gitu ya, beberapa tipe pattern manbal itu seperti ini gitu ya, misalnya seperti ini dan seterusnya gitu ya, dan tidak hanya dari satu pattern, dia melihat juga dari tadi uh, spektrum dari velocity, kemudian spektrum dari acceleration, itu pun dibuat sebagai pertimbangan untuk memberikan rekomendasi atau analisa lah. Ini belum rekomendasi detail, tapi analisa awal terhadap apa yang ditangkap oleh sensor. Berarti ini hanya Kira-kira gitu Pak Fauzan. ini kalau kelihatan hanya apa hanya yang dibaca tadi atau X atau Z itu aja ya. Iya, betul. Dia memang apa namanya, kami belum melihat bahwa tools yang bisa mengkombinasikan antar sensor, antar apa namanya, antar titik dan seterusnya gitu ya. Kebanyakan memang tools yang atau termasuk ini gitu ya, apa yang direkomendasikan yaitu berdasarkan dari spektrum waveform dari satu titik itu gitu ya. Jadi historical satu titik itu. Jadi patternnya seperti apa itu yang dimunculkan. Sehingga untuk mengkonfirmasi lagi sebenarnya, tapi kita perlu analis yang bisa mengkombinasikan antar titik gitu ya, misalkan vertikal, horizontal vertikal dan seterusnya. Namun untuk early indication, early analysis gitu ya, early diagnostic, untuk orang-orang yang mungkin atau untuk tim yang mungkin belum familiar dengan bentuk spektrum, atau itu bisa mengutilisasi sangat mudah. Kita tinggal ke lapangan, ada awareness di awal gitu ya. Nah, sehingga kita mungkin next step-nya itu jauh bisa lebih direncanakan gitu ya. Harus seperti apa ke depannya. Oke. Terus permasalahan seperti yang setingkat mungkin
level 2 mungkin bisa kita ambil. Kalaupun level 3, 4 lagi lebih lebih dari itu ya. Kalau Betul, Pak. Maksudnya kamu betul. Jadi memang diagnostik ini kita bilang sebagai early common gitu ya, common problem yang muncul gitu ya. Jadi mungkin 40-50% problem yang terjadi itu kan di ring defect, kemudian misalignment, unbalance, dan seterusnya gitu ya. Kita bisa pilah-pilah yang common, yang umum seperti itu. Kadang-kadang ada kalanya di mana problem itu kan terjadi akibat crack, kemudian loose di mananya gitu ya. Kita ada metodologi yang lebih advance lagi, yang itu uh, ya analis yang level 3, level 4 gitu ya. Dan memang secara otomatis diagnostik tidak bisa dilakukan oleh tools ini gitu ya. Dan tools manapun secara otomatis diagnostik. Tapi untuk common problem itu cukup membantu. oke. Berarti kalau tingkatan dengan CSI itu lebih unggulan mana kira-kira? Sebenarnya metodologinya istilahnya outputnya di CSI pun ada gitu ya, kita sebut dengan inspector di CSI, cuman memang kita perlu store datanya, simpan datanya di tools atau di software, kembali lagi ke kantor gitu ya, kemudian kita buka software, baru kita running analisanya, diagnosanya. Sedangkan dari sistem ini sendiri kita nggak perlu ke office gitu ya, jadi ketika kita bawa toolsnya ini ke lapangan, kita ambil data, kita sudah bisa lihat, oh kira-kira problemnya apa gitu ya di site langsung. Jadi fitur yang hampir mirip automatic diagnostic pun ada gitu ya di sana. Namun memang penggunaannya baru bisa dilakukan di software, di desktop software. Gitu. Sedangkan ini kita bisa gunakan langsung di tools yang memang kita bawa ke lapangan. Betul. Tetapi kalau menurut saya pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Seperti SI, Betul. kita kombinasi dengan laptop, bisa kita baca dengan teliti, ataupun mungkin di sini bisa langsung, cara baca secara langsung, nggak perlu PC atau komputer yang lain gitu Mas ya. Betul Pak. Oke, tadi membaca itu kan double pass itu ya. Yang Iya, paling Pak Fauzan kayaknya ya. Kita kalau tadi sih kita pakai single sensor ya, Pak. Tadi eh, yang kelihatan yang pertama dari time waveform, kemudian yang kedua data yang sama tapi spektrum yang ditunjukkan dalam velocity, dan yang ketiga spektrum yang ditunjukkan dalam acceleration. Coba saya show lagi. terlihat kok sepertinya double pass ya. Beda fase gitu ya, Pak. Ya, Jadi yang pertama time waveformnya, ini mungkin ya. Yang kedua amplitude-nya dalam velocity, yang ketiga FFT gitu ya dalam bentuk acceleration. Belum kelihatan Mas. Belum kelihatan Mas. Share-nya belum kelihatan. Belum. Berubah ya? Oh sorry. Maaf Pak. Nah ini Pak. Siap. Oke. Oh, nah, kira-kira ada 3 data ini yang digunakan sebagai reference dalam melakukan analisa. Kalau fiturnya sama juga apa? Ada frekuensi, ada wave, from. Betul, ada time waveform, ada spektrum, kemudian nanti kita punya historical data gitu ya. Cuman mungkin kalau tadi introduction di awal gitu ya, kita sudah punya seri-seri sebelumnya di mana kita juga bisa melakukan historical data, membuat alarm secara otomatis gitu ya. Kemudian yang series kedua itu bagaimana kita bisa kembali melihat data masa lalu dengan parameter yang baru. Jadi kalau kita salah, kita masih bisa melakukan time traveler gitulah kira-kira seperti itu. Kita bisa mengubah parameter measurement
dengan data-data yang sudah kita ambil di waktu yang sudah lewat. Oke, Mas. Terima kasih untuk awal-awal. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat Pak Fauzan di Darajat, Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan yang lain? Di kolom chat. Oke, apakah bisa detect soft food dan electrical problem? Oke, baik. Ketika kita memasukkan database dengan cukup baik, dalam artian soft food dan electrical problem itu biasanya muncul di 2 kali lane frekuensi. Jadi ketika pembuatan database kita memasukkan lane frekuensi, kita memasukkan berapa RPM-nya gitu ya, FFT-nya dan seterusnya gitu ya. Kemudian ya ketika itu indikasinya dominan di sana, bisa jadi itu disuggest sebagai soft food. Cuman memang challenge-nya adalah ada kalanya pattern itu berhimpit gitu ya, berhimpit dengan measurement yang lain atau measurement seperti misalkan 2 kali RPM, 4 kali RPM dan seterusnya. Jadi biasanya sih untuk mengkonfirmasi kita sebagai vibration analyst, kalau hanya dari satu pattern agak susah gitu ya. Jadi sama juga dengan sistem ini gitu ya. Ketika kita melihat dari satu pattern itu agak susah. Jadi kita biasanya mainkan dengan misalkan kita sinyalnya diubah gitu ya, dimatikan, kemudian nanti dikombinasikan dengan mungkin apa namanya mur atau baut-baut pengencangnya dikendorkan satu persatu gitu ya untuk mengkonfirmasi apakah dia 2 kali lane frekuensinya turun apa tidak. Kalau memang dia didesain 2 LF-nya itu sangat dominan, ya dia akan saja seperti itu. Tapi mostly biasanya akan berhimpit dengan beberapa frekuensi yang lain secara di lapangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di software Betafim ini sudah mengadopsi AI, berapa persen akurasi analisanya? Oke, betul ini mengadopsi AI, jadi agak berbeda dengan metodologi sebelumnya atau metodologi beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dia metodologinya menggunakan ya AI, tapi yang dilakukan adalah dia melihat pattern gitu ya. Jadi kalau dia 2 kali tinggi dan seterusnya gitu ya, berarti dia misalignment. Nah, kalau ini benar-benar dia menggunakan machine learning, dia diberi cara learningnya diberikan pattern, kemudian ini problemnya A gitu ya, diberikan pattern seperti ini problemnya B, diberikan pattern seperti ini problemnya C. Jadi memang secara database yang sudah dilakukan ini terus berkembang gitu ya. Saat ini mungkin beberapa database sudah sudah di embedded gitu ya di sistem learning ini. Tapi ya karena base-nya adalah AI atau learning gitu ya dari historical data, mungkin semakin lama gitu ya database yang diberikan bisa semakin lebih panjang sehingga akurasinya bisa lebih bagus. Kalau sekarang mungkin saya nggak bisa menjustifikasi gitu ya akurasinya seperti apa. Tapi karena memang kalau untuk common, jadi sampai sekarang gitu atau seperti dulu gitu ya bahwa ini hanya sebagai early indication buat orang yang tidak mungkin baru gitu ya, atau kita pengen lihat early indication dari problem dari vibrasinya ada itu seperti apa. Untuk advanced analisisnya tetap biasanya di cover oleh analis, oleh orang gitu ya, dengan membandingkan satu sensor dengan sensor yang satu titik dengan titik yang lain gitu ya, vertikal horizontal, vertikal dan seterusnya, sehingga itu akan jauh lebih akurat. Jadi untuk satu pattern mungkin ya kita bisa rely on ini gitu, tapi tetap ini adalah sebagai indikasi awal. Untuk Betafim ini apakah efektif untuk bearing speed di bawah 100 rpm?
Oke, pertanyaan Pak Yusuf kita akan jawab di sesi webinar selanjutnya. Jadi nantikan itu. Teasernya possible, tapi bagaimana gitu kita akan tunjukkan di sesi webinar selanjutnya. Kemudian pertanyaan Mas Chandra, apakah tipe alat ini juga bisa berfungsi mendeteksi vibrasi pada jenis kapal, supply vessel yang menggunakan kapasitas besar? Sebenarnya tergantung lagi, balik lagi tergantung ke equipment-nya apa gitu ya. Nggak harus kapalnya gitu yang diambil apa. Kalau itu pompa ya mau dia di atas kapal, mau dia di bawah gitu ya. Kalau dia possible gitu ya. Dan vibration memang sudah sangat umum digunakan di area vessel gitu ya. Baik itu untuk propellernya gitu ya, gearboxnya, kemudian motor, ada pompa-pompa untuk support itu bisa dipakai. Dan ini mungkin tambahan lagi bahwa biasanya vessel itu kan moving gitu ya. Kalau memang timnya ada di situ oke gitu ya. Maksudnya yang analisa ada di sana kan dia harus ngambil gitu ya. Kalau tidak sebenarnya tools ini atau tools dari brand ini juga possible untuk kita taruh di vessel secara online sehingga support analisa memang di sana ada automatic diagnostic gitu ya. Tapi tetap nanti kan akan ada verifikasi atau konfirmasi dari analis gitu ya. Dan ketika kita pasang di vessel, dia secara online database bisa kita kirim ke cloud database gitu ya, secara remote, sehingga analisnya juga bisa mengakses dan menganalisa lebih lanjut. Itu aplikasi di vessel yang mungkin sekarang sudah semakin common gitu ya, karena ya data itu bisa dikirimkan di secara remote. Mas, apakah tipe alat ini akuratkah kalau untuk crossface perbedaan? Oke. Kalau crossface kita bisa gitu ya. Kalau akurat sama akuratnya, tapi memang metodologinya kita akan lihat di sesi webinar yang lain. Tapi possible untuk crossface, untuk balancing dan seterusnya. Terakhir, saat mengambil keputusan melakukan prediktif suatu perangkat, apakah menggunakan satu alat cukup Pak atau butuh dengan metode yang lain? Pastinya kita akan melihat failure mode yang akan terjadi gitu ya. Kalau memang failure mode itu sangat possible untuk dilakukan dengan vibration, cukup vibration. Misalkan unbalance ya. Kalau unbalance kita pasti vibration gitu ya, failure mode itu gitu. Kita tidak lakukan kombinasi dengan teknologi yang lain, even itu oil analysis atau apa. Tapi misalkan yang lain rotor crack bar gitu ya, selain rotor bar crack gitu ya, di vibrasi kedetek, tapi dengan teknologi yang lain misalnya MCSA pun possible sehingga kita bisa kolaborasi gitu teknologi. Bearing defect gitu ya, mungkin di vibration kita bisa early warning, tapi begitu udah mendekati kita bisa juga dengan infrared thermography, kemudian temperature measurement itu possible. Jadi sangat tergantung ke failure mode. Jawabannya adalah ada beberapa failure mode yang memang cukup dengan vibration, kita bisa ngambil data. Ada failure mode yang kita harus menggunakan kombinasi dari beberapa teknologi gitu ya. Misalkan anggap kita punya kompresor gitu ya untuk lihat valve-nya problem, silindernya reciprocal kompresor gitu ya, kombinasi antara vibration, kemudian sensor pressure, ultrasound dan lain-lain, itu kita bisa mengkonfirmasi problemnya apa, dan mungkin jadi kita bisa mengerucutkan problemnya apa. Ada beberapa teknologi yang lebih wide gitu ya, bisa mengcapture, ada teknologi yang memang lebih spesifik fokus di failure mode tertentu. Kalau pengen tahu teknologi apa, biasanya kita melakukan yang namanya FMEA, Failure Mode Effect Analysis, dalam ranah RCM. Oke, apa? Ada yang raise hand. Oke, terakhir boleh. Oke. Halo. Oke, silakan Pak Yulianto. Apa kabar Pak? Ya Pak, apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak? Kapan keseru aku lagi ini? Gimana Pak? Pak Chandra, jadi Tafib ini dia tools portable begitu ya?
Yang kita sampaikan di sini sekarang portable, betul. Tapi kalau Oh, sistem online-nya ada juga, Pak. oke. Nah, saya mau nanya Pak. Jadi di tempat kami itu ada Hmm. mau upgrade vibration monitoring yang lama udah obsolete, kita mau ganti. Nah, saya lagi nyari option-option dan ini kebetulan ada presentnya Pak Chandra bagus kayaknya. Cuman saya mau nanya, ini Mhm. kalau misalnya saya mau pasang yang permanen gitu, yang online monitoring, saya Hmm. pasang mulai dari sensornya, kemudian nanti mungkin ada transmitternya bisa dipaparkan yang seperti apa, kemudian Oke, oke. nanti platformnya seperti apa, nanti apakah ada yang seperti portable ini Pak, tapi dia bukan portable yang langsung dipasang untuk monitoring online gitu. Ada, Pak, betul, ada. Jadi eh, di situ kita juga bisa embedded yang auto diagnostik tadi gitu ya, sehingga outputnya juga bisa, oh dari sensor ini indikasinya apa gitu ya. Mungkin, tapi memang akan lebih powerful kalau ini kita aplikasikan untuk rolling elemen bearing sih Pak, yang auto diagnostiknya ya. Mungkin ya roller atau ball bearing gitu. Kalau di sana aplikasinya untuk jurnal bearing atau rolling elemen, Pak? Untuk di fan-fan sini, kalau di Oh, fan-nya fan-fan itu ya, pakai rolling elemen jurnal. ya, mostly ya. Bukan pakai jurnal dia Pak. Oh, pakai Tapi yang jurnal. Oke, oke. motornya, ya yang motornya pakai rolling element. Oh, oke, Jadi oke, harus oke. combine dua-duanya. Oke, 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 Iya. oke. Tapi Oke. ada Pak ya, ini softwarenya ada, platformnya kalau kita install di komputer gitu ada, bisa. Ada, Pak. Betul, betul. Oh, bisa. Dan untuk data akuisisinya, transmitter, transducer juga ada Pak ya? Transducer ya ada, Pak. Dari kami kita bisa provide juga sih, Pak. Oh, oke. Mau yang accelerometer atau yang proximity probe gitu. Kalau replacement berarti mountingnya untuk proximity probe sudah ready gitu ya, Pak. Karena biasanya kan kita perlu lihat di challenge juga gitu ya, membuat mounting untuk proximity probe gitu. Oke, berarti ada Pak ya yang Ada. dia bisa untuk online monitoring real time. Ya, ada, Pak. Terima kasih Pak Chandra Ya, informasinya. sama-sama Pak Yulianto. Oke, sekian para predictors. Jumpa lagi, ketemu lagi di waktu yang akan datang di Beta Viv series yang lain. Tadi mungkin sudah ada teaser ya. Satu kita bahas terkait fase, boleh. Kemudian satu lagi nanti kita bahas terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Oh, low speed bearing. Bagaimana menganalisanya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra semuanya. Hah? Kuat lah. Nang kono tok ground floor. Nang booster.